Kawan TV1. Nah, yang problem justru yang skema jatuhkan Jokowi ini karena gaduh-gaduh kepentingan ini. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang di istana ada satu faksi yang ingin mengganti atau merebut tuas mesin yang tadinya di kelompok lain. Nah, cilakanya mereka karena juga nggak skematik, memanfaatkan yang arus besar dari gerakan mahasiswa itu apa? Bensin. Nah, Bensin dapat info intelijen ini, bilang wah nggak bisa, ya dia akhirnya gerak ke DPR. Yang harus poin di sini apa? Yang berita pikiran dari peristiwa ini yang saya mau sampaikan harus matang. Skema, strategi, rancang bangun sistem sampai ke modus operandi bahkan pengaktoran itu harus selaras. Kalau ini kan tambal sulam, akhirnya dia bukan hanya dikontra, bahkan dimanfaatkan tadinya untuk perang antar oligarki di istana gitu. Nah itu yang nggak pernah belajar terus nih dari para masa lebih pinter generasi dulu ya. Yang apa? Entah mereka mudanya ataupun mereka sudah setengah tua, tapi cerdas gitu. Bahwa politik itu KIK, kreatif, inovatif, dan kritis. Nah, saya kira dari pelajaran-pelajaran buruk ini juga buat ilmu gitu. Karena orang bijak mengatakan pengetahuan itu nggak ada gunanya kalau tidak jadi wawasan. Dan wawasan itu tidak akan ada gunanya kalau tidak jadi landasan menyusun gerakan yang kreatif dan hal-hal yang baru gitu. Nah, Undang-Undang Migas sudah jelas merobohkan Pertamina sebagai kekuatan ketahanan migas hulu hilir dipecah menjadi 3. BPH Migas Hilir, Petral sebagai importir, ini aja sudah dengan dasar ideologi khas Washington Konsensus neoliberal ya. Import itu lebih bagus daripada swasembada. Itu dibalik itu ideologinya. Jadi bukan keterdesakan kebutuhan karena kurang terpaksa beli dari luar enggak, tapi dijadikan patokan. Jadi dilembagakanlah importir itu yang notabene pada dasarnya adalah broker menjadi Petral waktu itu kan. Nah, yang ketiga BPH ini apa namanya? SKK Migas. Itu yang main di hulu, yang menentukan deal-deal dengan The Seven Sister kayak ConocoPhillips, kayak apa namanya Dutch Royal Shell misalnya gitu kan, dan sebagai Unokal dan sebagainya. Itu yang deal-deal itu SKK Migas di level skema hulu. Kalau rakyat itu karena nggak bawa senjata aja. Satu job. Yaitu masyarakat yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang mestinya suara dan aspirasi mereka itu dimanifestasikan oleh DPR dan DPD dan MPR. Tapi kasihan, teriak tinggal teriak, DPR, MPR, DPR, DPD, MPR, bahkan MK sudah menjadi bagian dari rezim. Kalau kita lihat belakangan ini, kan harus ada aplikasi tuh. Padahal di satu sisi kan ada larangan, jangan hidupkan HP di tempat SPBU. Satu. Kedua, ketika kita masuk aplikasi, itu bayar admin udah 1.000 perak. Dan dia mungkin akan naik lagi. Siapa adminnya? Kemudian, sebelum kita isi Pertalite, kita udah store uang dulu. Jadi negara kita memang dalam kondisi yang sedang tidak benar. Pertanyaannya ini, apa sampai terjadi demikian? Nah, saya lihat-lihat, saya pelajari masalah dari kunjungan Pak Jokowi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, ketemu dengan Joe Biden dan pengusaha Elon Musk. Kemudian tidak lama berbarengan dengan itu, Anies berangkat ke Inggris, malah diundang oleh apa yang namanya Chatham House. Selalu menyatakan bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi bayangkan, anggota-anggota Dewan, DPD ini sama MPR kan hebat. Suara Tuhan aja mereka sangkal kok.
Ya seperti yang katakan oleh Profesor Salim Said kan, bagaimana kita mau bikin negara ini hebat, Tuhan aja nggak kita takuti. Kita selalu berteriak, suara rakyat itu suara Tuhan. Nah ketika suara Tuhan, suara rakyat yang merupakan suara Tuhan ini tidak didengar oleh DPR, tidak didengar oleh MPR, tidak didengar oleh DPD, gitu kan? Dia disumpah dengan undang-undang dasar yang palsu. Tapi seperti kata orang, tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah itu bisa kita lihat. Ketika kelompok yang dinamakan yang dikenal oleh dunia, sayangnya banyak teman-teman kita, para master spy sekaliber Pak Hendro Priyono pun gak mau ngaku itu, padahal beliau ada di dalamnya. Yang kita sebut New World Order. Kenapa kita takut? Ketika kebohongan mereka, kebohongan dari rekayasa mereka ketahuan, jadi Perang Dunia Pertama. Lalu mereka perbaharui. Kita dibodohi terus-terusan, ya kan? Tapi memang kita mau itu. Di Jepang itu para menteri sekali berbohong langsung tumbang. Hatoyama itu kan, dalam Hatoyama. Kita ini dibohongi dulu 14, dulu 19 sampai sekarang. Ya, kita anteng-anteng. Yang sebetulnya bodoh siapa? One